Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya lagi di dokter gigi di klinik gigi. Hari ini ada appointment untuk kontrol gigi. Nggak tahu sih mau bakal dikasih kod bawahnya atau di atasnya aja gitu atau cuman ya kita lihat nanti apa yang bakal dilakuin oleh dokternya. Dan ini tuh nggak ada orangnya. Ya parta dental. Nah ini nggak ada orangnya. Jadi emang sepi karena masih lockdown juga. Hari ini besok terakhir lockdownnya tanggal 12 hari ini. Oke. Hari ini terakhir lockdownnya, jadi masuk lockdown. Jadi ini tuh hari Minggu. Kita lihat nanti apa yang bakal dilakuin oleh dokter giginya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nurul Arifah di channel YouTube saya. Hari ini saya akan membahas tentang behel. Jadi kalau kalian lihat di beberapa video terakhir, saya udah pakai behel. Nah, iya saya udah pakai behel udah beberapa bulan, sebenarnya udah 3 bulan lebih kayak gitu. Jadi ya saya akan ceritakan. Pertama jenis behel yang saya pakai ini keramik. Jadi ini bukan metal, sehingga warnanya itu sama kayak warna gigi. Nggak sama sih, kayak mirip dengan warna gigi. Jadi nggak terlalu menonjol, nggak terlalu ketara kalau kita tuh lagi pakai kod gigi gitu. Ya saya emang milihnya yang kayak gitu. Oke. Nah, waktu itu emang dikasih beberapa pilihan disesuaikan dengan kondisi gigi saya. Jadi kalau berdasarkan pilihan dokternya, untuk kondisi gigi saya kan kayak boneng ataupun mancung kayak gitu giginya. Jadi maju ke depan kayak gitu. Kalau istilah kedokterannya ya kayak overbite. Nah, jadi gigi depannya lebih ke depan, keluar, nggak tahu deh bahasanya, pokoknya gitu deh. Jadi dokternya kasih pilihan 2. Kalau mau yang nggak kelihatan dengan gigi ya pakai yang keramik gitu, kata dokternya. Pilihannya ada 2, cuman dokternya sarankan untuk ya ambil yang advance gitu. Advance artinya pakainya kawat gitu, bukan yang karet. Kan ada yang karet kan. Nah, saya ini kawat ininya, pengeratnya yang bikin giginya itu ketat kayak gitu. Nggak tahu deh namanya, pokoknya kalau yang basic itu pakai karet, terus kalau yang advance itu pakai yang metal, pakai kawat kayak gitu. Jadi saya pilih yang advance biar prosesnya lebih cepat, terus perawatannya juga lebih mudah gitu, nggak mudah kalau setelah kita makan itu nggak mudah kotor, terus nggak bau juga kayak gitu. Nah, jadi saya pilih yang ini. Kalau misalnya biaya itu kalau yang keramik yang basic itu 65.000, berarti 65.000 berarti itu sekitar 13 juta kalau di Indonesia ini ya, dirupiahin. Itu sebelum diskon ya. Nah, terus kalau misalnya itu kalau yang pakai karet, keramik tapi pakai karet gitu, itu yang basic. Kalau yang advance itu pakai kawat, itu harganya 75.000, berarti 75.000 15 juta. Itu udah atas bawah, dan itu udah sama perawatan sepanjang 2 tahun gitu. Nggak 2 tahun juga sih, maksudnya sepanjang perawatannya sampai selesai kayak gitu. Kalau saya sendiri perawatannya kata dokternya sih 2 tahun. Kalau lebih dari itu kayaknya bakal berdampak buruk sama giginya sendiri gitu. Jadi diusahakan 2 tahun selesai gitu. Nah, itu sebelum diskon ya. Jadi ketika saya pilih yang advance, terus pilih yang
keramik juga, jadi dikasih diskon, jadi harganya 65.000, berarti 13 juta harganya. Itu udah sama perawatan semuanya. Nah, waktu saya sebelum masuk ke treatment, nah dokternya bilang untuk kan dokternya udah ngecek kan kedua belah semua giginya. Terus dokternya yang pertama minta untuk X-ray, röntgen, ya X-ray, apa namanya? Saya nggak tahu apa nama bahasanya, bahasa ilmiahnya. Oke, nanti saya tulis di bawah. Jadi 2 X-ray. Yang pertama gigi, yang pertama tampak samping, ya tampak samping. Terus yang kedua untuk dia di waktu X-ray-nya dia mesinnya itu mengitari kita gitu, jadi semua giginya nampak berapa jumlah gigi kita gitu. Itu ada 2 X-ray yang disarankan sebelum treatment untuk behel gitu. Dan setelah itu juga nggak sampai di situ kata dokternya, karena kondisi gigi saya yang seperti ini, jadi saya harus buang 2 sisi gigi, satu sisi 1 gigi. Jadi 2 giginya totalnya yang dibuang untuk biar ada space masuk ke dalam kayak gitu. Jadi yang premolar, first premolar dibuang kayak gitu. Nah, ini kan bolongkan. Karena jadi itu emang dicabut giginya supaya ada space. Ya, space. Ada ruang untuk gigi saya masuk ke dalam kayak gitu. Ini X-ray-nya ini saya akan tunjukin yang pertama. Nah, ini kelihatan ya. Nah, ini tampak samping. Saya nggak tahu apa namanya. Pokoknya nanti saya tulis di bawah namanya. Jadi dapetin X-ray yang tampak samping itu agak sulit di sini. Nggak tahu ya. Kalau di Indonesia mungkin lebih mudah kali ya. Tapi kalau di sini agak sulit, saya harus ke tengah kota. Kan rumah saya kan agak di pinggir kota gitu kan. Jadi saya harus ke tengah kota untuk cari klinik yang menyediakan X-ray yang tampak samping itu. Yang X-ray satunya lagi saya akan tunjukin di dokumen ini. Nah, ini dia. Ini semua gigi saya. Oke. Mungkin kalau bicara masalah gigi kayaknya mulut kayaknya memalukan gitu ya. Tapi it's okay. Itu yang harus dilakukan sebelum pasang behel. Jadi dokternya tahu berapa jumlah gigi kita, berapa gigi yang kadang kan ada gigi yang di belakang sini yang belum tumbuh, yang di dalam tapi belum masuk keluar kayak gitu. Belum keluar wisdom teeth. Nah, itu dia. Kadang itu giginya nggak nampak kalau kita lihat kasat mata. Harus di X-ray. Jadi dokternya tahu gimana nanti perubahan giginya gitu. Bisa merencanakan seperti apa perawatannya nanti itu. Nah, kemudian lama perawatannya 2 tahun kata dokternya. Terus setelah perawatan, maksudnya bukan setelah perawatan, selama pakai behel apa aja perawatan, misalnya kayak cara menggosok gigi, terus apa aja alat-alat yang dibutuhkan ketika kita pakai kod gigi. Nah, kalau pengalaman saya sendiri ya, pengalaman saya pakai behel itu dokternya saranin ini sikat gigi yang seperti ini. Ini yang ditulis. Jadi ini tengahnya lebih rendah daripada sisi samping-sampingnya ini gitu. Ini sikat giginya seperti ini, sikat gigi khusus. Kemudian harus pakai mouthwash, special mouthwash. Ini Amflor.
brandnya. Karena dokternya suruh Amflor, ya udah saya buat Amflor, beli yang Amflor. Itu udah diresepkan sama dokternya mereknya gitu. Kemudian selain sikat gigi yang tadi, juga ada sikat yang kecil kayak gini. Nah, ini untuk menyikat sela-sela gigi gitu. Jadi belinya kayak gini. Ada 5. Nah, ini ada tutupnya. Nah, ini. Jadi sikatnya, jadi ini tuh bisa dibengkokin. Nah, jadi disesuaiin sama kebutuhan kayak gitu. Dan ini nggak cuma sekali pakai, kita bisa pakai berulang-ulang sampai sikatnya nggak bagus lagi gitu. Dan ini untuk menyikat sela-sela giginya. Dan ini juga nggak mesti yang pakai behel yang bisa pakai ini gitu. Yang nggak pakai behel juga kalian bisa pakai brush yang ini. Jadi ini tuh pengganti floss benang gigi, apa namanya? Iya ya, benang gigi yang biasa kalian pakai untuk setelah sikat gigi kan biasa bersihin gigi tuh, sela-sela gigi tuh pakai benang gigi gitu kan. Nah, karena kalau udah pakai behel kan nggak mungkin lagi tuh, jadi ya udah pakai yang ini brushnya. Jadi itu yang disarankan dokternya. Dan sikat gigi minimal 2 kali sehari itu udah biasa sih. Kayak harus semua orang juga biasa sikat gigi minimal 2 kali sehari. Oke, jadi sekian dulu video kali ini tentang kode gigi. Mudah-mudahan merangkum semua ya, semua yang buat kalian penasaran tentang kode gigi di India. Jadi itu pengalaman pribadi saya. Mungkin di satu klinik dengan klinik lainnya berbeda gitu. Jadi itu pengalaman saya gitu ya. Jadi ini sharing, kayak mungkin ada yang sama pengalamannya, mungkin ada yang beda. Jadi ini kayak ya informasi lah kayak gitu. Semoga informasi bermanfaat. Sekian dulu video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.